قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تظنن أنه يخلو عنه قلب فارغ, dan janganlah kau mengira annahu yakhlu anhu qalbun fariq, bahwasanya sunyi daripadanya hati yang kosong, bal huwa sayyalun, tetapi dia adalah bagaikan banjir, yajri min ibri adam madrar dam, dia adalah mengalir daripada anak cucu Adam bagikan mengalirnya darah, wasailanuhu, dan alirannya itu mengalirnya itu mislul hawa, bagikan hawa fil kadhi, yaitu pada kecemarannya, artinya diibaratkan dia bagikan udara, dimanapun udara itu ada, dia akan ada di setiap ruang sekecil apapun itu udara. Maka iblis, setan itu juga demikian. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau in aratta an yahwal qadha anil hawa. Nah, begitu juga jika engkau itu bertekad bahwa dia sunyi, al-qadha itu pendek, anil hawa, daripada udara, min gairi an tusajjilahu bil ma, tanpa kau itu penuhkan dia dengan air, atau menjadi dan lainnya, fakat tamakta fi ghairi mutmain, maka semuanya engkau telah berubah pada sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Ini maksudnya begini, kalau diumpamakan kan, yang namanya udara itu selalu berada di ruang kosong. Sekecil apapun ruang kosong itu akan ditempati oleh udara. Iblis seperti itu. Iblis seperti itu dia. Dia terus mengalir, bertiup, bergerak bagikan udara. Maka kalau kita berusaha keras untuk meniadakan udara dari semua ruang kosong, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Dan itu ibaratnya. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa mengusir iblis dari diri kita? Lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus punya benteng, teman. Bagikan kita nggak bisa menghentikan hujan. Kita tidak bisa menghentikan hujan umpama, maka kita harus berupaya untuk tetap bertahan di bawah siraman hujan itu, tetapi yang memakai payung. Payung ini yang melindungi kita daripada hujan secara majazinya. Maka oleh sebab itu, apa jadi payung kita? Apa yang jadi benteng kita? Yaitu menyebut nama Allah, 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 Allah. Ini bagikan benteng. Baik, katakan la ilaha illallah fisni, wa man dakhala fisni faqad najat. La ilaha illallah itu adalah bagikan benteng. Siapa saja yang masuk dalam bentengku, maka berarti dia akan selamat. Jadi biarkan setan itu bergerantayangan dari kiri kanan, bawah atas, semua belakang. Tetapi kita sudah punya benteng, sehingga dengan demikian kebaikan hujan itu kita turun, tetapi kita punya payung untuk bisa menghindarkan diri dari hujan. Jadi itulah kalimat Allah itu. Maka dikatakan fatusyajjil qalbaka billahi wahdah. Kau sibukkan hatimu dengan hanya ingat kepada Allah sendiriannya. Ini yang kadang-kadang kali kita usahakan untuk mengingat Allah ini. Tetapi untuk bisa mengingat Allah dengan hati itu, kita harus membiasakan diri kita untuk menyebut nama Allah, 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 sehingga setiap nafas Allah, Allah. Ini bagikan benteng, sehingga iblis yang tak pernah menghentikan akan aktivitasnya, kita tidak akan terpengaruh oleh aktivitas itu karena kita sudah punya benteng, punya payung. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala,
bal biqadri ma yaqlu minal ma'i, bal tetapi seukuran apa yang sunyi daripada air, yadkhulu fihil hawa, akan masuk padanya hawa, la mahala mustahil. Seperti itu. Misalnya ini botol isinya air setengah, maka di atas air ini ada udara. Walaupun kita sumpet dia tetap saja ada udara. Nah, begitu juga yang namanya iblis. Itu ya. Jadi tidak pernah meninggalkan kita karena dia berkepentingan untuk apa? Untuk bisa menaklukkan kita, memperalat syahwat kita, memperalat nafsu kita, memperalat hawa kita, diperalat. Jadi dia terus masuk kepada ruangan kosong sekecil-kecil apapun. Fakadzalikal qalbul mashghul. Maka begitu juga hati yang disibukkan bifikrin muhimmin fiddin, dengan pikiran-pikiran penting dalam agama, la yakhlu an jawlati syaitan, tidak pernah sunyi daripada lingkaran setan, daripada keliling setan, lingkaran setan. Jadi tetap setan itu memilikinya. Wa illa, dan kalau tidak, faman ghafara lillahi ta'ala, maka siapa saja yang lupa daripada Allah Ta'ala, walau bila zatir, sekalipun sebentar saja dia lupa sebentar saja, falaysa lahu fi tilkal lahzati, maka tidak ada baginya pada kesempatan itu karidun, teman, illa syaitan, kecuali setan. Sebentar saja kita lupa, langsung setan itu sudah menguasai akan realnya. Walidzalika qala ta'ala, dan karena itu berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang lupa daripada mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan berikan kuasa baginya setan, fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang menjadi temannya. Maka di situ setan merasa diberikan peluang di saat kita lupa kepada Allah. Karena apa? Memang kita ini hidup sudah dipesan oleh Allah. Hidup kita itulah untuk menjadi abdi Allah. Abdi Allah ini berarti adalah menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Jangan diberikan kesempatan setan menguasai ingatan kita, lalu kita lupa kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yubghidu syabal farid, dia sangat memarahi, dia membenci pemuda yang kosong hatinya daripada menyebut nama Allah. Ini pemuda di saat dia itu memang darahnya panas, pikirannya seringkali bergelantungan sana kemari, maka kalau dia tidak berupaya untuk menyingkirkan semua gejolak-gejolak makhluk di dalam hatinya, akhirnya kosong hatinya daripada Allah Ta'ala, maka pemuda itu sangat dibenci oleh Allah. Wa hadza li anna syabab, ini disebabkan karena seorang pemuda idza ta'attala an amalin, apabila dia itu ta'attala, libur daripada aktivitas, apabila dia libur daripada aktivitas, yusyabbilu batinahu, berarti dia itu menyibukkan akan batinnya bimubahin, dengan sesuatu yang mubah, yasta'inu bihi ala dinihi, yang akan mendukung dia dengannya atas agamanya.
karena zahiruhu, niscaya adalah zahirnya farigon, itu dianggap dia orang yang kosong, tidak beraktivitas. Waktu faragh itu adalah waktu tidak sedang sibuk. Walam yabqa qalbuhu farigon, dan tidaklah tinggal hatinya juga menjadi kosong. Bal yu'asshisu fihi syaitan, tetapi pada saat itu melupakan akan dia, melalaikan akan dia oleh setan. Kemudian wayubawidu, dan ya wayabidu, dan pada saat itu dia bagikan bertelur, wayaprahu, dan menetas. Jadi bagikan itu, jadi pada saat itu setan bagikan dibikinkan dia sarang. Kemudian setan itu bertelur. Kemudian setan itu adalah menetaskan anak-anaknya. Ini sebagai satu kinayah. Atas apa? Atas bahwa setan itu walaupun dia berhenti beraktivitas, tetapi dia sudah menanam benih daripada was-was. Misalnya kan pada bulan Ramadan misalnya diterangkan bahwa wasuqidatis syayatinu, dan diborgol setan-setan selama bulan Ramadan. Karena setan itu tidak beraktivitas pada bulan Ramadan saja, tapi 11 bulan dia beraktivitas. Termasuk dalam hal ini adalah dia meninggalkan akan telur-telur, kemudian mentas. Itu istilahnya kalau Tuan Guru Subuki dulu katakan apa? Ini ibu ketiwong setan. Ibu ketiwong menolak misalnya. Nah, ini adalah cara daripada setan. Dia menetaskan akan pengaruhnya di dalam hati kita. Kalau hati ini tidak bentengi dia dengan aktivitas zikrullah. Tsumma tazawwaju aqrabuhu